Saya bilang saya naik level dari mengembalakan menjadi tidak mengembalakan. Yes, keren. Itu Jadi baru keren, Pak. dari yang eksklusif menjadi inklusif. Ya. Dari gereja yang dalam gedung menjadi gereja di hati. Ya. Sehingga itulah level yang di luar eksklusivitas manusia. Maka level seperti ini dianggap level yang aneh, seperti kesaksiannya. Jadi traya dari cadel menjadi tidak cadel. Ini level yang Tuhan ubah, bukan karena Dia yang berubah, tapi Tuhan yang mengubah. Kalau kita eksklusif, selalu berpikir bagaimana saya berubah. Ya. Itu eksklusif. Tapi kalau kita mau naik level up, Tuhan, bagaimana Tuhan ubah aku? Sehingga kita akan berkata, bentuklah aku menjadi baru. Sehingga hidupku bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Dan level-level ini tidak semua orang sama. Salah satu dikatakan tadi, si banyak dengar firman. Tapi dengar firman saja belum tentu juga bisa diaplikasikan. Maka langsung dengar dari telinganya sendiri bagaimana Tuhan berkarya. Tuhan itu omnipresent. Yes. Tapi tidak pernah kita mau yakini itu omnipresent. Dia maha hadir. Sehingga kalau kita beli barang orang, orang nggak lihat kok. Padahal Tuhan ada lihat. Karena kita tidak tahu tentang Tuhan itu maha kuasa, maha hadir, maha segalanya. Bahkan Dia tahu segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, termasuk satu rambut helai yang jatuh, Dia tahu. Yes. Jadi kalau begitu, mau level apa yang kita mau alami? Ketika kita bicara level up, banyak orang pikir, wah ini tingkatan rohani. Bukan. Level up bukan tingkatan rohani. Yes. Tapi bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita, Dia naikkan kita dari yang ordinary people menjadi extraordinary. Dari murid-murid yang biasa, yang kasar, yang suka berkelahi, dari nelayan, kemudian diubah Tuhan menjadi murid Yesus. Dari ordinary people, orang-orang biasa, menjadi extraordinary, orang-orang yang luar biasa. Orang-orang biasa yang hari ini, tapi diubahkan Tuhan, ada yang menjadi presiden chapter, ada yang sudah viral. Semua itu adalah level yang secara eksklusif yang disiapkan oleh FGP-Men. Ya. Tapi level up yang Tuhan mau buat adalah meliputi karyanya di dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya Tuhan berkarya dalam hidup kita? Yesus pernah menceritakan di dalam Yohanes pasal 15, akulah pokok anggur Yang benar. yang benar, kamu adalah carang-carang. Carang ini hanya bisa hidup kalau dia nempel. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau demikian, level up in God itu artinya menempel dengan Tuhan. Dan untuk menempel dengan Tuhan ini ada dua dasarnya. Pertama, harus sadar dulu siapa kita. Sadar dulu kita siapa. Kalau kita sudah sadar siapa kita, siapa Tuhan kita, maka jujurlah kepada Tuhan untuk mengakui saya orang lemah, orang berdosa ya Tuhan. Bukankah ayat Alkitab berkata begini, jikalau kamu mengaku dosa kamu, maka Ia adalah setia dan adil, mengampuni kamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi ya, benar ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi pertama itu kesadaran. Dari cerita mulai dipanggil Tuhan untuk naik kepada level, dan dia jujur. Nah, hal-hal seperti inilah yang sering kita tidak jujur terhadap diri sendiri. Kita tutupi dengan topeng-topeng yang lain, sehingga kita kelihatan baik, suci, tapi sesungguhnya kita masih roboh. Itulah yang dikritik oleh Yesus. Bagaimana kamu mau naik level up? Agama tidak membuat kamu naik level. Agama, organisasi agama tidak bisa membuat kamu naik level. Sehingga level yang dikritik oleh Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi, dia katakan kamu itu seperti kuburan yang bagus di luar, dilabur putih, tapi di dalamnya ada apa? Ada tengkorak, ada ular di sana, ada tengkorak sana. Jadi ada bau busuk di dalam.
Apa artinya? Sering agama membuat kita menutupi hal-hal yang buruk. Maka diperlukan kejujuran. Nah, makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 1:9, jikalau kamu mengaku. Nah, kalau mengaku itu berarti mesti jujur nggak? Bagaimana orang mengatakan aku mengaku, tapi dia tidak jujur? Jadi pengakuan itu, confession itu, atau sebuah pengakuan dibutuhkan kejujuran dan kesadaran diri untuk berkata, mengaku jujur di hadapan Tuhan. Saya orang berdosa ya Tuhan, ampuni saya, kuduskan saya, sucikan saya. Maka dengan demikian, ketika kita berkata seperti itu, percayalah, bukan nanti dikuduskan, tapi telah dikuduskan. Karena sebelum kamu mengaku pun, Ia telah menguduskan kamu di dalam kebenaran. Itulah hebatnya level up di dalam Tuhan. Ada level up yang dibuat oleh gereja, ada level up yang dibuat organisasi. Nah, level up ini biasanya ujian-ujian yang membuat orang naik tingkat, naik kelas, dan sebagainya. Tapi level up ini, level up yang akhirnya menghasilkan keropos, bukan dalam Tuhan. Sehingga ketika dihadapkan pada persoalan kehidupan, dia akan berkata, di mana Tuhan? Pada Tuhan ada di dalam dirinya. Tuhan ada menempel dalam kehidupannya, tapi dia tidak sadar akan Tuhan. Nah, kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita tidak perlu takut sebenarnya. Tapi persoalan mengapa kita takut menghadapi persoalan dalam hidup ini? Karena kita tidak sadar dan tidak jujur mengakui bahwa Tuhan ada. Kalau kita tahu ada Tuhan, maka percayalah Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaan hari ini, orang berkata tidak mungkin ini Israel akan menang. Saya katakan dia pasti menang dan akan pasti terjadi perdamaian. Dalam bentuk message tentang Israel, jangan mengutuk Israel, jangan membenci Israel, sebab Israel adalah umat Tuhan yang mau diberkati oleh Tuhan. Siapapun yang memberkatinya akan diberkati. Dan saya akui ada Tuhan, maka dalam segala aspek hidup kita, kita benar-benar akan hidup takut akan Tuhan. Salah satu pergumulan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus dalam pengembalaan 7 jemaat di Asia Kecil, salah satu jemaat adalah Korintus. Dia melihat ini Korintus ini semua orang bertanding naik level, tapi levelnya bukan level di dalam Tuhan, tapi level di luar Tuhan. Sehingga semua orang ingin memutar ke muka. Kalau di gereja semua ingin tampil paling depan, semua ingin mendapatkan jabatan, semua orang ingin meraih kedudukan. Dan inilah yang terjadi di Korintus. Sehingga dia menegur dengan menulis dengan air mata, dia menulis surat kepada jemaat Korintus. Salah satu surat yang dia tulis tentang 1 Korintus 13 tentang kasih. Dan dia berkata di sana, sekalipun kita bisa berbahasa malaikat, bisa melakukan segala macam mujizat, tetapi jika tidak ada kasih, seperti gong yang berkumandang dan canang yang keberinci. Dan ini adalah yang terjadi juga ketika Yesus memberikan sebuah nubuatan di pasal 25 bahwa di akhir-akhir zaman akan banyak kesombongan rohani dengan kekuatan-kekuatan, sehingga membuat orang agak merasa apa yang mau ke gereja. Seakan-akan gereja ini membuat satu space kekudusan tersendiri, sehingga orang-orang ini tidak layak dan sebagainya. Inilah eksklusivitas yang dibuat level di dalam gereja. Dan eksklusivitas ini akan menghasilkan sesuatu yang keropos. Kalau kita jujur, maka kejujuran itulah yang paling penting. Bagaimana kita menghadapi pertempuran di depan. Masih ingat Samson? Simpson ya? Simpson atau Samson? Simpson ya, bukan Samson Betawi, Simpson ya. Bahasa Inggrisnya Samson. Dia begitu jujur kepada Tuhan. Kalau dia betul-betul jujur, tapi dia juga melakukan dosa. Dia berdosa tapi dia jujur terhadap dosanya. Tapi pada akhirnya karena mementingkan dirinya dan egonya, sehingga dia harus dihadapkan kepada satu penderitaan di mana pada suatu saat matanya dicungkit. Karena orang selalu bicara bahwa Simpson ini hebat, dia hakim Israel yang hebat. Dari mana hebatnya? Coba lihat, dari kecil dia nggak pernah digunting rambutnya tuh. Wah, jadi kekuatannya ada para rambutnya. Coba.
Ketika orang beralih pemikirannya bahwa kekuatan Simpson pada rambutnya bukan pada Tuhan, maka pada saat itu semua orang punya potensi akan mengagungkan dirinya, apalagi orang bersorak tentang kekuatan Simpson ada pada rambutnya. Dan ketika rambutnya digunting, betul-betul hilang kekuatannya. Tetapi Tuhan ingin mengatakan bahwa kekuatan rambutmu itu aku yang memberikan sebagai satu syarat. Dengan kau tidak potong rambut, aku berikan kekuatan bukan karena rambutmu, karena aku di dalam proses rambutmu itu. Tetapi itu tidak pernah diakui itu. Dan ketika dia mengakui saat-saat terakhir, diakui Tuhan, berikanlah aku kekuatan lagi. Dan dia tahu bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan sekalipun dia sudah buta, sekalipun rambutnya sudah botak. Tapi dia percaya Tuhan dan dia lakukan, dan menjadi kenyataan dia mampu merubuhkan dan mematikan orang banyak sewaktu dia hidup. Ini paling banyak. Apa artinya? Bersama Tuhan kita naik level, bersama Tuhan memang ada persoalan akan kita hadapi. Tapi percayalah bahwa di dalam Tuhan persoalan apapun itu kita pasti kuat menghadapinya. Saudara tahu bagaimana orang hidup di penjara? Kalau belum tahu, masuk penjara dulu. Saya pernah ke penjara, ketemu beberapa orang di sana yang saya kenal. Katakan tidak ada orang yang naik level tanpa ujian. Saya bilang ini ujian-ujian, dan kalau kita jatuh, kalau kita sadar dan akui kita jatuh dan kita sadar, itu lebih bagus daripada kita tidak pernah sadar dan tidak akui kepada Tuhan. Jadi pengakuan itu penting. Kembali kepada tulisan Rasul Paulus tadi, saya ingin mengangkat ini sebagai level up di dalam Tuhan. Tinggallah ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Sekarang kita bicara tentang ini kelihatannya seperti level up. Iman, pengharapan, dan kasih. Apa yang pertama-tama dasar dari fondasi kehidupan orang-orang Kristen? Iman, kan? Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang percaya bahwa Allah itu ada, ia betul-betul percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah akan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, iman, inilah dasar foundation level up pertama, iman. Tapi iman yang di dalam Tuhan, ada nggak iman di luar Tuhan? Nah, ini pertanyaan. Ada. Jadi yang disebut iman di luar Tuhan itu namanya presumption. Itu iman yang sombong. Dan itu diuji oleh ujian daripada setan itu. Setan beriman nggak sama Tuhan? Dia percaya sama Tuhan? Dia beriman? Beriman. Buktinya dia datang. Jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bukankah ada tertulis malaikat-malaikat akan menantang engkau? Dia menggunakan ayat Alkitab untuk menguji iman. Dia katakan, kan kalau kau beriman kepada Alkitab ini bahwa malaikat-malaikatnya akan menantang engkau, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Tapi Yesus menjawab, pada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allah. Nah, kita bisa lihat di sini iman itu melalui penderitaan. Tidak ada orang diuji dalam iman tanpa ada penderitaan. Makanya Yesus katakan, kalau kamu mengikut aku, harus menyangkal diri dan pikul salib. salib. Jadi kalau orang berkata, bagaimana saya bisa beriman? Siap nggak menyangkal diri dan memikul salib? Ini persoalan. Kita bilang, oh saya beriman. Itu cuma di perkataan. Tapi ketika kita hadapi kenyataan, apa memang kita sanggup melakukan itu? Nah, itu yang repot. Nah, itulah yang disebut dasar iman tadi. Fondasinya adalah iman. Jadi iman itu adalah sebuah karya Tuhan, anugerah Tuhan yang kita sadar Tuhan memberikan. Tapi kalau kita tidak sadar dan tidak jujur, kita pikir kita yang beriman. Nah, ini persoalan. Kita yang akhir-akhir ini orang gereja mengatakan harus beriman, saudara. Saudara kayak orang nggak beriman. Oh, saudara, ini kan sebuah praktek-praktek ingin mengajarkan orang, oh kamu harus beriman loh. Kamu kayaknya nggak ada iman. Sehingga orang diajar untuk beriman dengan usahanya. Di luar aku, kamu tidak akan berbuat apa-apa. Dia seperti bohong tadi. Kita cara-caranya. Kalau tidak nempel,
Jadi itu sebabnya iman yang benar itu adalah bukan presumption, bukan kesombongan, bukan iman yang diusahakan, tapi iman yang diterima sebagai anugerah, kasih karunia. Sekarang kalau itu pemberian dari Tuhan, mau nggak kita terima dengan jujur? Tuhan, berikanlah saya iman yang kau anugerahkan kepadaku. Itulah disebut anugerah kasih karunia melalui iman. Jadi iman ini dasar, tapi kita harus sadar dulu, iman ini bukan usaha saya. Katakan, iman bukan usaha saya. Iman bukan usaha saya. Itu anugerah Tuhan. Itu karunia Tuhan kepadaku. Kalau kita sadar ini karunia Tuhan, siapa yang tidak mau dikasih oleh Tuhan? Semua dia kasih. Pertanyaan kita, siap terima nggak iman itu? Tentu. Iman itu adalah sebuah anugerah pemberian Tuhan. Yang kedua, yang disebut hope atau pengharapan. Pengharapan juga ada dua jenis. Pengharapan dunia dan pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di atas dunia ini kalau boleh bisnis kita besar, bisnis kita maju. Kalau boleh kita cuan terus. Nggak boleh rugi. Betul nggak? Jangan sampai ditipu. Jadi inilah yang kita sebut dengan pengharapan atas dunia. Semua yang di dunia ini sementara, dan semua di dunia akan habis. Siapa raja terkaya, orang terkaya yang dicatat Alkitab terkaya di dunia? Salomo. Masih ada hartanya sampai sekarang? Masih, tapi nggak dimilikinya. Jadi apa? Emasnya banyak, ini peninggalannya banyak, tapi nggak dimilikinya. Apa artinya? Semua yang ada akan ditinggalkan. Terus kalau begitu, apa yang harus menjadi dasar pengharapan kita? Pengharapan kita tetap harus di dalam Tuhan. Tuhanlah yang sumber dari kekayaan. Betul? Saya boleh berpikir bahwa ada sesuatu yang berbeda. Ada orang yang meningkatkan level up, speed quality-nya, level up. Tapi pada akhirnya dia mengakui bahwa semua yang dia cari ini masih ada yang lebih hebat. Si pemilik saham. Jadi di dunia ini seperti siklus. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada nggak kaya semua? Nggak ada. Ada nggak miskin semua? Nggak ada juga. Jadi harus ada yang kaya, harus ada yang miskin. Tapi posisi kita ketika kita dalam keadaan miskin, apakah miskin di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Kalau kita kaya, apakah kaya dalam Tuhan, dalam pengharapan akan Tuhan, atau kaya di luar Tuhan? Di situ persoalan. Saya katakan ya, ada banyak orang Kristen kaya, tapi bunuh diri. Orang Kristen kaya, kan biasanya orang yang susah itu orang miskin. Ini orang kaya, apa yang susahnya? Tapi dia bisa bunuh diri. Artinya ada banyak orang Kristen yang kaya, belum betul-betul pengharapannya di dalam Tuhan. Tapi kalau nyanyi, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Tapi ketika kita menghadapi kenyataan dalam hidup di dunia ini, ketika beberapa waktu yang lalu COVID, perusahaan banyak tutup, banyak orang stres. Bukan karena COVID-nya, stres karena kehilangan pengharapan dan mati. Sama dengan Pak Traya bilang tadi itu ya. Hanya bernafas saja. Kalau di laut kita kan pancing nafas. Ini aja jadi takut. Kenapa? Karena kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Coba uji. Kalau kita sekarang ini sakit, apa yang pertama-tama kita pikirkan kalau sakit? Kalau kedua apa? Obat. Kenapa kita tidak berpikir, Tuhan, tubuhmu ini adalah tubuhmu adalah baik suci. Aku memohon kepadamu, berikanlah saya hikmat, berikanlah saya kesembuhan. Nah, ketika kita minta itu, obat itu cuma sarana. Sehingga ketika saya berada di Medan jadi pendeta, saya katakan kepada kepala rumah sakit, jangan bikin pengobatan gratis, kami menyembuhkan. Tidak ada. Kami mengobati, rumah sakit mengobati, Tuhan yang menyembuhkan. Betul? Karena yang menyembuhkan manusia itu, yang memberikan harapan kepada manusia yang kuat itu adalah Tuhan itu sendiri. Itulah level up yang sebenarnya. Ada banyak orang membuat pengharapan-pengharapan yang palsu dengan banyaknya harta. Dan pada akhirnya, semua harta yang mereka capai itu diceritakan oleh Yesus.
Bagaimana seorang Zakheus, akhirnya dia katakan, kalau aku pernah menipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Dengan kejujurannya, hampir semua pebisnis ini kehilangan pengharapan, sehingga mereka lupa bahwa bisnis itu sebenarnya ada dalam kendali Tuhan. Ada namanya Kingdomnomics. Saya mengikuti kursus Kingdomnomics secara online. Bagaimana sebenarnya ekonomi diatur Tuhan. Tapi manusia mengatur ekonominya disebut ekonomi kapitalis. Tapi ekonomi Tuhan, Kingdomnomics, adalah integrasi dari semuanya. Nah, ini luar biasa Tuhan kita. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan mengintegrasikan bisnis ini dalam segala kehidupan ini, banyak orang katakan agama, bisnis, dan bisnis. Sehingga orang katakan dalam agama kita jujur, dalam bisnis nggak bisa jujur. Nah, ini repot kan? Sehingga kita berpikir bahwa pengharapan dalam bisnis itu adalah ketika kita melakukannya bersama diri kita sendiri, dengan ego kita, dengan ilmu kita. Padahal Tuhan yang menaikkan raja, Tuhan menurunkan raja. Tuhanlah sumber kekayaan dan Tuhanlah yang memberikan kekayaan. Susah payah tidak dapat menambahi. Kenapa kita tidak kembali ke sumbernya? Di situ persoalan. Saya selalu memberikan konsultasi kepada teman-teman investor. Saya katakan, satu hal yang perlu kamu pahami, investasi itu penting. Tapi segala sesuatu investasi harus dilihat. Kita harus berinvestasi tentang iman kita, pengharapan kita ke Tuhan lebih. Ini hanya pengantar kita. Ini cuma sarana. Jangan sarana ini kita melupakan dasarnya, yaitu iman, pengharapan dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah tulisan daripada Paulus kepada jemaat Korintus adalah, tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan yang terakhir adalah kasih. Kasih, dan kasih itu lebih besar dari semua. Kalau secara eksklusif kita akan mendefinisikan apa itu kasih, betul? Definisi kasih untuk orang yang eksklusif, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Bisa nggak kita sabar? Bisa nggak kita murah hati? Itu benar, dia punya SOP-nya benar. Tapi di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, lebih besar daripada itu adalah kasih. Artinya, ada Tuhan di dalam kasih itu. Itulah sebabnya kasih itu disebut agape. Kasih itu adalah Allah. God is love. Dan kasih itu menurut 1 Korintus 13, kasih itu tidak berkesudahan. Love is never end. Siapa yang tidak pernah berkesudahan? Allah. Hanya Allah. Berarti di dalam Tuhan, di dalam kasih ada Tuhan di sana. Sekarang kalau kita mengasihi, sekarang saya, oh ini Yesus, apa dia? Kasih sekali dia. Nah, pertanyaannya, kasih itu hanya akan bisa diukur nanti ketika dia tidak menuntut balas apa-apa. Misalnya ini, ada orang yang sangat kaya. Dia membantu yang miskin ini menjadi kaya. Yang miskin ini tentu secara ini ketika jadi kaya, dia harus balas budi dong sebagai etikat yang baiknya. Tapi kita yang agape tidak perlu berharap dia yang membayar itu, mengganti itu. Kita hanya berharap itu kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan menjadikan dia alat untuk memberkati saya, dia akan berkati. Tapi Tuhanlah yang sumber berkat itu. Sehingga kita akan selalu, oh kalau begitu, kalau saya mengasihi, saya tidak perlu menuntut balas. Nah, itu yang susah. Kasih dari Tuhan itu susah untuk dipraktekkan. Itu kasih yang tidak menuntut balas, yang siap mati menyerahkan nyawanya seperti Yesus di kayu salib. Itulah level up di dalam Tuhan. Kalau level up para motivator dunia selalu berpikir bagaimana kita mencapai posisi yang baik dan berusaha bagaimana kita beriman yang baik, bagaimana berharap yang baik. Tapi level up di dalam Tuhan hanya butuh dua hal, kejujuran dan kesadaran. Jujur, akui. Dan hari ini kalau kita mau jujur dan mengakui kepada Tuhan, hari itu akan buka pintu hati kita dan dia masuk. Dan ketika dia masuk, dia menyadarkan kita, menginsafkan kita. Itulah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, dia juga menginsafkan orang akan kebenaran. Dan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sehingga karya Roh Kudus itu di dalam hidup kita yang menaikkan level up kita di dalam Tuhan. Sehingga
jika kita di pihak Tuhan, siapa lawan kita? Jadi dengan demikian, jangan khawatir kalau bisnismu turun. Jangan khawatir kalau orang hianati kita. Jangan khawatir. Jangan kamu takut kalau kita dihianati orang. Karena cerita Alkitab sudah menceritakan itu, Yusuf dibuang di Mesir, ditaruh kemudian dijual. Tapi Tuhan mengubah sebuah bencana menjadi berkat. Kalau kita memahami hal ini, maka kita enjoy aja.